Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Semoga program ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian dalam bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang tangkas, cerdas, kuat, serta hebat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi, bertumbuh bersama Tuhan. Tumbuh, tumbuh, tumbuh bersama Tuhan. Kuat, 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 kuat karena Tuhan. Besar, 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 imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Tumbuh, 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 tumbuh bersama Tuhan. Kuat, 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 kuat karena Tuhan. Besar, 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 imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Selamat bertemu di tahun 2024 adik-adik. Firman Tuhan akan tetap kita dengarkan dan lakukan. Sebab firman Allah tidak akan berubah sampai selamanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan kami selama tahun 2023. Dan kami telah memasuki tahun 2024. Kasih setiamu yang tidak berubah akan senantiasa menguatkan dan memberikan kami hikmat di tahun ini dalam melakukan kehendak Allah. Dalam nama Yesus kami bermohon. Amin. Firman Tuhan untuk kita dengarkan pada hari ini adik-adik dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dengan tema Aku segambar dengan Allah. Adik-adik, mari kita sama-sama mengingat kembali hal-hal yang diciptakan oleh Allah pada mulanya. Alkitab mengajar kita tentang penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. Yaitu hari pertama Allah menciptakan langit,
bumi, dan terang. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Cakrawala itu adalah batas antara langit dan bumi yang bisa dilihat oleh mata kita. Hari ketiga, Allah menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, burung-burung di udara dan binatang-binatang air. Hari keenam, binatang-binatang darat dan manusia. Pada minggu ini, kita akan lebih memahami tentang penciptaan manusia. Pertama sekali diberitahukan bahwa Allah memiliki kerjasama untuk menciptakan manusia, yakni dari perkataan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang memiliki kerjasama itu. Apakah maksudnya Allah memiliki kerjasama? Dengan siapakah Allah bekerja sama? Wah, adik-adik, itulah hebatnya Allah yang kita sembah, yang kita kenal dengan Allah Tritunggal, 3 di dalam 1. Ketiganya adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal kedua yang hendak diberitakan firman ini kepada kita adik-adik, bahwa manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Maksudnya, kita semua diciptakan Allah dan Allah menciptakan kita dengan memiliki kesamaan ataupun kemiripan dengan Allah. Namun diingat ya adik-adik, kita tidak sama dengan Allah, tetapi ada batas-batas kesamaan atau ada batas-batas kemiripan kita dengan Allah. Bagaimanakah kesamaan kita dengan Allah? Inilah hal ketiga yang diberitahukan kepada kita, bahwa manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan. Manusia itu pada dasarnya adalah satu ataupun sama, meskipun dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan haruslah bekerja sama sebagaimana Allah yang kita kenal bekerja sama dalam keberadaannya sebagai Allah Tritunggal. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan kita mengenal dan mengimani Allah dalam diri Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Melalui firman Tuhan, kita juga mengenal dan mengimani manusia itu dalam diri laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Allah memiliki kerjasama, maka manusia yakni laki-laki dan perempuan itu haruslah bekerja sama. Allah bekerja sama untuk menciptakan dan manusia bekerja sama untuk menguasai bumi, burung-burung, dan ternak. Hal ini berarti bahwa manusia dapat menguasai bumi, burung-burung, dan ternak itu adalah karena Allah yang melayakkannya. Menguasai bumi, burung-burung, dan ternak maksudnya adalah memelihara dan memakai untuk kebutuhan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi tidak boleh ada pengerusakan, pengabaian, pembunuhan, namun sebaliknya penggunaan sesuai keperluan, perbaikan, dan pengembangan. Lalu, di mana letak kesamaan manusia dan Allah? Yaitu pertama, bahwa Allah dan manusia secara bersama-sama memiliki jalinan kerjasama. Dan kedua, bahwa Allah dan manusia secara bersama-sama memiliki kuasa atas pemeliharaan segala sesuatu. Selanjutnya, hal keempat, firman Tuhan memberitahukan bahwa Allah memberi berkat kepada manusia. Allah memberi berkat atau memberi kebaikan kepada laki-laki dan perempuan. Kebaikan yang Allah berikan kepada manusia adalah bahwa manusia itu dapat menjadi bertambah banyak atau berkembang biak. Manusia yang bertambah banyak memiliki tugas untuk memelihara
dan mempergunakan apa yang ada di bumi untuk keberlangsungan hidupnya. Wah, adik-adik, luar biasa ya. Tuhan itu menciptakan kita manusia sebagai laki-laki ataupun perempuan agar kita dapat bekerja sama untuk memelihara bumi ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah agar bumi ciptaan Allah ini dapat menjadi baik sebagaimana Allah menciptakannya adalah baik adanya sejak awal. Jadi adik-adik, jangan suka berkelahi ya dengan teman laki-laki atau perempuan. Jangan suka mengejek ya antara laki-laki dan perempuan. Kita semua adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang diajak Allah untuk menghadirkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebagaimana tema minggu kita, aku segambar dengan Allah. Aku memiliki sifat dan kemampuan yang seperti Allah, yakni menciptakan kebaikan hidup. Oleh karena itu, aku akan selalu berusaha melakukan dan memikirkan hal yang baik-baik saja. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang menciptakan kami segambar dengan Allah, sehingga kami dapat mengenal Allah dalam diri kami. Ajarlah kami agar tidak menjadikan diri kami sebagai Tuhan dalam diri kami sendiri maupun dalam diri orang lain. Sebab hanya Engkaulah Allah yang memimpin dan yang layak kami sembah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan untuk kita pada minggu hari ini dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam.